Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risayes Anuruhum, NIM E2019-2034, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, kelas Ekonomi Syariah 1, mata kuliah Ekonomi Makro Islam, dosen pengampun, Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI. Di sini saya akan menanggapi tentang perihal inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dalam Islam. Apa sih inflasi itu? Inflasi adalah naiknya suatu harga atau barang yang terus-menerus dalam waktu dan tempat yang tertentu. Contohnya, Aqua yang awalnya harga 5.000 itu akan menaiki jadi 10.000. Ini dikarenakan kenaikan inflasi. Yang kedua itu yaitu macam-macam inflasi. Inflasi itu dibagi menjadi 3, yaitu laju inflasi dan berdasarkan sifatnya. Yang kedua berdasarkan penyebab dari inflasi. Yang ketiga berdasarkan asal dari inflasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang berdasarkan sifatnya atau laju inflasi. Laju inflasi ini dibagi menjadi 3, yaitu inflasi merayap dan inflasi menengah dan inflasi tinggi. Inflasi merayap itu yaitu artinya itu merendah, yaitu dihitung per tahun itu 1 sampai 10%. Sedangkan yang menengah itu 10 sampai 30% per tahun. Yang inflasi tinggi yaitu 30 sampai 100% atau lebih dari 100% itu dinamakan inflasi tinggi. Yang kedua yaitu berdasarkan penyebab dari inflasi. Penyebab dari inflasi ini ada 2, yaitu inflasi permintaan dan inflasi penawaran. Inflasi permintaan ini adalah permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Contohnya permintaan nasi itu tinggi, tapi persediaan itu rendah. Itu dinamakan inflasi permintaan. Yang kedua, inflasi penawaran, yaitu timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran. Contohnya, gula yang awalnya harga 10.000 itu menjadi 12.000. Karena biaya produksi atau biaya karyawan itu mahal atau naik. Itu dinamakan inflasi penawaran. Yang ketiga berdasarkan asal inflasi. Itu yaitu inflasi dalam negeri. Yaitu inflasi dalam negeri itu bahan baku, pakaian atau apa dan sebagainya. Itu karena dalam suatu negara itu permintaan tinggi sedangkan persediaan sedikit, maka barang akan naik terus menerus. Yang kedua yaitu inflasi luar negeri. Inflasi luar negeri itu barang itu naik karena produsen memiliki gejolak. Soalnya kita kayak perlu gandum, tapi gandum itu kan adanya di Afrika dan ditanam di Afrika, tapi tidak bisa diproduksi dengan baik, maka gandum tersebut akan mengalami kenaikan, yaitu inflasi, kenaikan. Yang ketiga yaitu sebab inflasi. Sebab inflasi ini yaitu ada inflasi campuran. Maksudnya inflasi campuran, permintaan tinggi, persediaan sedikit, dan pihak produksi tinggi, maka kenaikan terus menerus. Dan dampak dari inflasi dalam perspektif ekonomi Islam yaitu menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan, yaitu orang yang semulanya orang menabung 2 juta itu mendapatkan nasi atau beras itu 2 ton, itu tidak lagi karena memiliki kenaikan harga atau barang. Sekian dari tanggapan ekonomi makro Islam ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.